Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Khairunisa dari kelas FM 21A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana M.Fam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pharmaceutical Care. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal karya ilmiah yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Akibat Infeksi Jamur. Jurnal ini bersumber dari Juwita ISN 2086 sampai 9398 volume 4 nomor 2 November tahun 2016. Dan jurnal ini ditulis oleh Dini Agustina, yang kedua Hindayati Mustafidah, yang ketiga Mustika Ratnaningsi Purbawati, dan dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang kedua dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk abstrak, sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar diagnosa penyakit kulit ini merupakan suatu sistem pakar yang dirancang sebagai alat bantu untuk mendiagnosa penyakit kulit pada manusia yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit kulit infeksi jamur dengan melihat gejala yang timbul tanpa harus berkonsultasi dengan seseorang pakar. Sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman, PHP, dan MySQL sebagai basis datanya, serta menggunakan metode backward chaining untuk pengambilan keputusannya. Untuk pendahuluan, sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sampai saat ini sudah ada beberapa hasil perkembangan sistem pakar dalam bidang tertentu, salah satunya dalam bidang kesehatan kulit. Kesehatan kulit sangatlah penting bagi manusia, tetapi masih banyak dari masyarakat yang sering mengabaikan kesehatan kulit karena masyarakat sering menganggap remeh penyakit ini. Penyakit kulit di Indonesia pada umumnya lebih banyak disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, dan virus, serta karena dasar alergi yang berbeda dengan negara barat, yang banyak dipengaruhi oleh faktor degeneratif. Faktor lain dipengaruhi oleh faktor degeneratif, yaitu lingkungan yang tidak bersih. Penyakit kulit dan jaringan subkutan merupakan 10 besar penyakit rawat jalan di rumah sakit tahun 2020 dengan total ada 247.179 kasus dengan presentase 60,77%. Sebelumnya, sudah ada penelitian yang berhubungan dengan sistem pakar untuk penyakit kulit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yastita dan kawan-kawan yang menggunakan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kulit pada manusia. Sistem pakar yang dibangun menggunakan metode certainty factor, namun dalam penelitian tersebut, gejala yang digunakan untuk mendiagnosa hanya untuk jenis penyakit kulit yang mempunyai gejala gatal. Metode. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian rekayasa atau pengembangan, yaitu mengembangkan sistem pakar online yang dapat digunakan untuk membantu diagnosa penyakit kulit akibat infeksi jamur. Berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan, pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Data dan informasi yang didapatkan dengan studi pustaka adalah data tentang proses membangun sistem pakar dengan metode inferensi backward chaining, dan data tentang jenis penyakit kulit akibat infeksi jamur, gejala penyakit, dan cara pengobatan. Wawancara dilakukan kepada seseorang dokter atau pakar untuk mendapatkan informasi tentang keterkaitan antara nama penyakit, gejala yang dirasakan, dan penata laksanaannya. Setelah data dan informasi diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan sistem pakar dan bagaimana alur sistem yang akan dibuat. Perancangan sistem ini digambarkan melakukan for chat dan use case diagram. Ini dia gambar yang pertama, flowchart pengembangan sistem pakar. Ada start, akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, mekanisme inferensi, dan selesai. Flowchart tersebut menjelaskan alur proses dalam pengembangan sistem pakar yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah proses pengumpulan data-data
yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sistem pakar. Pengumpulan data untuk diagnosis penyakit ini diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang pakar dan data dari buku-buku mengenai penyakit dan kesehatan, serta sumber-sumber lainnya. Yang kedua ada representasi pengetahuan, merupakan metode yang digunakan untuk pengkodean pengetahuan sistem pakar. Pada tahap ini proses akuisisi kemudian dipresentasikan menjadi basis pengetahuan. Res- Representasi pengetahuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembuatan tabel keputusan, yang kedua mengkonversikan tabel keputusan menjadi kaidah produksi. Untuk yang ketiga, ada mekanisme inferensi. Setelah representasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menentukan mekanisme inferensi atau sistem pencarian. Ini ada tabel data penyakit kulit infeksi jamur, yang kedua ada tabel data gejala, dan selanjutnya ada tabel keputusan penyakit kulit infeksi jamur. Setelah itu ada tabel aturan. Lanjut, hasil aplikasi. Saat menjalankan sistem pakar diagnosa penyakit kulit, halaman yang pertama muncul merupakan halaman utama untuk user bukan admin. Pada halaman ini terdapat beberapa menu seperti beranda, penyakit kontak, dan login. Ini dia tampilan gambar halaman utama sistem. Yang kedua, ada tampilan halaman pendaftaran. Saat melakukan konsultasi, pengguna harus masuk terlebih dahulu ke menu login dan untuk melakukan pendaftaran. Jika belum terdaftar, maka lakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu ini tampil halamannya. Selanjutnya, pengguna yang telah berhasil login dapat mengakses menu penyakit untuk mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis penyakit kulit infeksi. Gambar 6 tampilan halaman penyakit seperti ini. Selanjutnya, ada tampilan halaman awal menu diagnosa. Selanjutnya, ada tampilan halaman hasil diagnosa untuk gejala yang tidak sesuai atau tidak memiliki penyakit kulit. Selanjutnya ada tampilan halaman utama admin. Dan dilanjut halaman data penyakit. Ini halaman tabel keputusan. Selanjutnya ada halaman data user. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari perancangan dan pembangunan sistem pakar diagnosa penyakit kulit akibat infeksi jamur dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sistem pakar ini ditunjukkan untuk mendiagnosa penyakit kulit akibat infeksi jamur. Pada implementasinya, sistem ini telah memenuhi tujuan tersebut dengan menggunakan basis pengetahuan dan basis aturan. Sistem pakar ini dapat dijadikan user untuk melakukan diagnosa dini terhadap gejala-gejala. Gejala-gejala penyakit kulit infeksi jamur sebelum melakukan konsultasi kepada dokter. Selanjutnya ada saran bagi pengembang sistem. Selanjutnya antara lain, 1. Perlu meningkatkan pengetahuan agar aplikasi sistem pakar ini dapat memiliki akuisisi pengetahuan yang cukup untuk membantu penelusuran user. Yang kedua, ada sistem dapat dikembangkan menjadi sistem yang berbasis Android. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Referensi-referensi dari jurnal karya ilmiah ini salah satunya ada dari Kemenkes 2012, Pusat Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2011, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.